Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1087 akan segera rilis dan sudah dapat dipastikan akan rilis resmi pada tanggal 16 Juli 2023. Ya, sesuai dengan pembahasan kali ini, ada beberapa poin penting yang telah dibocorkan oleh sang editor One Piece mengenai apa yang akan terjadi ke depannya khususnya di chapter 1087. Nah, menurut sang editor, bahwa cerita One Piece ke depannya akan memperlihatkan perjuangan dari para pewaris keturunan klan D, di mana sang editor tersebut mengatakan, saksikanlah warisan TKD dengan mata kalian sendiri dan pertarungan antara yang kuat semakin memanas. Yap, tentunya dari sedikit bocoran tersebut, apabila kita analisa lagi, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi di chapter 1087, yang mana kemungkinan tersebut berhubungan dengan pertarungan yang akan dilakukan oleh para penyandang Namadi. Dan apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, memang ada beberapa nama karakter yang akan terlibat dalam konflik yang terjadi di dunia One Piece. Contohnya saja, kelompok bajak laut topi jerami yang terlibat konflik dengan pemerintah dunia dan angkatan laut di Pulau Egghead. Begitupun dengan Monkey D. Gap dan organisasi SWORD yang saat ini masih terlibat konflik dengan kelompok bajak laut Kurohige. Lalu kemudian di sisi lain, kita juga tidak bisa melupakan pergerakan yang akan dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army untuk segera melakukan pergerakan besar mereka demi melawan pihak pemerintah dunia. Karena seperti yang kita tahu juga bahwa di beberapa chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan sosok pemimpin dari 9 kesatria suci, yaitu Garling Figerland. Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan sosok Garling Figerland akan menjadi lawan dari Monkey D. Dragon. Dan tentunya ini sangat menarik apabila pertarungan keduanya benar-benar terjadi. Karena menurut Mimin, inilah momen yang sangat tepat bagi Oda Sensei untuk menunjukkan kekuatan atau kemampuan dari kedua karakter tersebut. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, mungkinkah apa yang dikatakan oleh sang editor One Piece tersebut akan menjadi awal dimulainya pertempuran Battle Royale yang pernah dikatakan oleh Oda Sensei? Dan apa yang akan terjadi pada para penyandang Namadi tersebut? Apakah mereka akan saling bertarung satu sama lain demi mencapai tujuan dan kepentingan mereka masing-masing? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari beberapa kejadian atau konflik yang saat ini sedang terjadi di dunia One Piece. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Gap tidak akan membiarkan murid kesayangannya yaitu Koby mati sia-sia di tangan kelompok bajak laut Kurohige. Dan seperti yang sudah kita tahu juga bahwa saat ini Gap dan beberapa anggota SWORD pun telah melakukan invasi ke Pulau Beehive dan terlibat bentrokan dengan kelompok bajak laut Kurohige. Namun sayangnya, entah sebuah kebetulan atau tidak, Monkey D. Gap justru bertemu dengan mantan murid terbaiknya, yaitu Aoki Zikuzan yang saat ini telah bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Nah, apabila kita melihat pertarungan mereka yang terjadi di chapter 1081 kemarin, memang Aoki Zikuzan terlihat tidak berdaya sama sekali ketika menghadapi mantan gurunya tersebut. Bahkan, Kuzan pun harus menerima pukulan haki yang begitu dahsyat sampai membuat dirinya terhempas masuk ke dalam tanah. Jelas sampai di sini saja kita tidak bisa meremehkan kekuatan dari seorang veteran angkatan laut yaitu Monkey D. Gap meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Namun satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah saat ini Kurohige telah berhasil mengalahkan kelompok bajak laut Hati. Artinya cepat atau lambat Kurohige pun akan mendapatkan kabar mengenai konflik yang terjadi di Pulau Beehive saat ini. Dan bukan hal yang tidak mungkin, inilah yang dimaksud oleh sang editor One Piece jika pertarungan yang akan dilakukan oleh para penyandang Namadi semakin memanas.
Ya, sebuah pertarungan mahadahsyat yang terjadi di Pulau Beehive antara Monkey D. Garp versus Marshal Ditis benar-benar akan segera terjadi. Lalu kemudian di sisi lain, kita juga tidak bisa melupakan konflik yang saat ini terjadi di Pulau Egghead. Nah, ini menarik nih bosku. Selain pergerakan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut untuk mengepung pelarian kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead, di beberapa chapter sebelumnya, kita juga diperlihatkan pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige yang telah tiba di perairan Pulau Egghead. Apakah ini artinya bajak laut Kurohige juga akan terlibat konflik di Pulau Egghead? Jika iya, maka sudah sangat jelas ini akan menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami ataupun pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut. Karena seperti yang kita tahu bahwa kelompok bajak laut Kurohige ini selalu memanfaatkan hal sekecil apapun demi mendapatkan keuntungan bagi kelompok bajak lautnya. Tentu saja, jika nantinya kelompok bajak laut Kurohige akan terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead, maka ini akan semakin mempersulit pelarian kelompok bajak laut topi jerami untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk. Dan justru kemungkinan terburuk dari semua ini adalah Kurohige berhasil mendapatkan sesuatu yang dia incar. Jelas ini bukan soal salinan Rod Poneglyph, melainkan kekuatan buah iblis. Ya, karena faktanya salinan Rod Poneglyph yang dimiliki oleh kelompok bajak laut topi jerami dan kelompok bajak laut Kurohige sama-sama memiliki sebuah 3 salinan Rod Poneglyph yang sama. Namun yang menarik di sini adalah jika benar Kurohige akan terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead, maka hal ini bisa memancing pergerakan yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut rambut merah. Karena seperti yang kita tahu bahwa kelompok bajak laut Kurohige saat ini sedang diawasi oleh Sang Kaisar Lautan Akagami no Seng, dan tentunya ini akan sangat menarik jika keempat Sang Kaisar Lautan akan saling terlibat dalam konflik yang sama. Dan bukan hal yang tidak mungkin, Sang Kaisar Lautan Bagi dan organisasi Crossquill akan terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Selain itu, pergerakan yang akan segera dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army pun menjadi sebuah sorotan di kalangan para fan One Piece. Karena seperti yang kita tahu, Monkey D. Dragon diyakini kuat akan berhadapan dengan pemimpin dari 9 kesatria suci, yaitu Garling Vigerland. Ya, meskipun sampai saat ini kita belum mengetahui pasti seberapa kuat Garling Vigerland sebagai pemimpin dari 9 kesatria suci, tetapi yang jelas, pihak pemerintah dunia pastinya sadar betul musuh yang akan dihadapi oleh 9 kesatria suci bukanlah musuh yang sembarangan. Dengan kata lain, keluarga Vigerland ini memang memiliki sebuah kemampuan yang bisa dibilang berbeda dengan para keluarga Tenryubito lainnya. Entah itu kekuatan buah iblis atau kemampuan haki yang kuat. Karena faktanya, Sang Kaisar Lautan Akagami no Seng pun memiliki kemampuan Hosoku Haki atau Haki Raja yang sangat dahsyat. Nah, sampai di sini satu hal yang perlu kita ingat. Kekuatan Hosoku Haki juga bisa diwarisi secara garis keturunan, dan hanya merekalah keturunan dari kerajaan atau pemimpin yang berpeluang besar untuk memiliki kemampuan ini. Selain itu, kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja menjadi sebuah tanda apakah seseorang tersebut memang merupakan seorang penakluk ataupun seseorang yang sangat kuat dan penuh dengan potensi. Jadi rasanya sangat masuk akal jika sosok Garling Vigerland yang akan menjadi lawan dari Monkey D. Dragon dan anggota Revolutionary Army adalah orang yang kuat. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1087 yang telah diberikan oleh sang editor One Piece. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.